Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1. Kasih-Nya besar, Putra-Nya
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari Konfesi HKBP 1996 pasal 12 tentang perbuatan dan iman. Begini bunyinya: kita mempercayai dan menyaksikan, pada mulanya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengangkat manusia itu menjadi pengolah dan pemelihara dunia ini. Pekerjaan manusia berdasar pada kepercayaan bahwa Allah terus bekerja. Melalui pekerjaan itu, berkat Allah mengalir deras kepada manusia dan kepada seluruh ciptaan, menghasilkan buah bagi manusia dan bagi sekitarnya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus harus menghasilkan pekerjaan baik. Seseorang adalah sesat kalau mengharapkan memperoleh kebenaran, kehidupan, ketenangan, dan berkat karena melakukan pekerjaan baik. Dengan ajaran ini, kita menekankan agar manusia rajin dan terpanggil bekerja, dan hasil pekerjaannya menjadi korban syukur bagi Allah dan memperhatikan orang yang berkekurangan. Dengan ajaran ini, kita menolak pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah, dan supaya warga jemaat setia dapat dipercaya dan bertanggung jawab melakukan hukum dan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, terutama pada saat terjadinya pencobaan, misalnya korupsi, judi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, mencari keuntungan yang tidak wajar, menjual dengan harga yang sangat murah dengan maksud merugikan orang lain. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Ya Bapa, tolong hamba-Mu, kuatkan imanku, melawan iblis seteru di dalam hidupku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seteru. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami.
tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 447 ayat 4. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga ayat 11. Kita baca secara bergantian. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1 dan ayat 4. Tuhan.
Jemaat diundang berdiri. Orang percaya kepada Tuhan pasti bahagia damai hidupnya. Di bumi ini, di surga kelak, bahagia selamanya. Bahagia selamanya. Bahagia sampai selamanya. Di bumi ini, di surga kelak, bahagia selamanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan ayat 2. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Sepsagesima hari ini, yang menjadi dasar khotbah, yaitu dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 38 hingga ayat 48. Saya akan membacakan untuk kita. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu,
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin setelah mendengar firman tadi kita akan berkata, wah sulit banget ya. Mengasihi istri, mengasihi teman saja pun belum tentu bisa. Ini dikatakan mengasihi musuh. Memang itulah yang dikehendaki Yesus dari kita murid-muridnya. Kita harus memiliki standar yang lebih tinggi dari orang-orang kebanyakan. Bahkan sangat ekstrim karena dikatakan kasihi dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Lalu pertanyaannya, mengapa harus begitu tingginya standarnya? Yaitu supaya semua orang percaya bahwa Yesus kita itu adalah juru selamat yang paling sempurna ketimbang juru selamat lain. Walau memang itu sangat sulit dilakukan. Mungkin saudaraku, untuk mempermudah saya akan memulai dengan sebuah cerita ringan begini. Ada 2 orang ibu bertetangga. Ibu A mempunyai ayam yang selalu masuk ke halaman rumah tetangganya ibu B. Si ibu B marah, lalu ditangkapnya ayam itu, dipatahkan lehernya, lalu dilemparkannya ke halaman rumah si ibu A itu. Beberapa lama kemudian si ibu A melihat ayamnya sudah mati. Lalu dia ambil dan dia olah menjadi ayam goreng. Dan setelah agak sore, sesudah anaknya pulang dari sekolah, dia suruh anaknya mengantar ayam goreng itu ke rumah ibu B dengan sambil mengatakan titipan dari mama. Dan si ibu B pun menerima kiriman itu dan melahapnya. 2 hari berikutnya ayamnya si ibu A itu masuk lagi ke pekarangan rumah si ibu B. Lalu ditangkapnya lagi, dipatahkannya lehernya, dilemparkannya balik ke halaman rumah si ibu A. Ibu A mengambilnya, seperti kemarin juga diolahnya menjadi ayam napi nadar, dan sorenya dikirim juga sebagian ke rumah ibu B. Dan ibu B itu tetap melahapnya. Beberapa hari kemudian kejadian serupa terjadi lagi. Dan si ibu A mengolahnya menjadi ayam kalasan dan mengirimnya sebagian ke rumah si ibu B. Ketika itulah si ibu B menjadi sadar bahwa setiap dia mematikan ayam, sorenya dia dapat kiriman makanan ayam. Dia sadar bahwa semua kiriman ayam itu adalah ayam tetangga yang dia matikan itu. Lalu dia segera berlari dan minta maaf kepada si ibu B. Akhirnya mereka tetap berbaik-baikan. Saudaraku, memang firman Yesus hari ini jauh melebihi standar yang umum. Biasanya yang terjadi adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mungkin sedikit lebih tinggi lagi, kasihilah orang yang mengasihimu, tetapi bencilah orang yang membencimu.
Tetapi sekarang di ayat 44 Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Orang Kristen bukan hanya diminta untuk tidak memusuhi orang yang memusuhi kita, tetapi harus lebih maju lagi. Kasihi, doakan mereka yang memusuhi kamu, yang menganiaya kamu. Dan benar, Yesus juga mempraktekkannya. Saudara-saudaraku, dalam bahasa Yunaninya, di sini digunakan kata agapao, mengasihi, berbuat baik. Agapao ini berarti perasaan baik yang aktif terhadap orang lain. Itu berarti bahwa tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kita tidak akan pernah mengizinkan diri kita untuk menginginkan apapun terhadap dia, kecuali memberikan kebaikan yang tertinggi bagi dia. Walaupun perbuatannya sudah sangat menyakitkan kita. Tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah beragapao, artinya jangan perbolehkan dirimu melakukan apapun terhadap mereka selain berbuat kasih, berbuat yang terbaik bagi mereka. Tetapi sebenarnya saudaraku, inilah juga cara kita membalas perbuatan jahat mereka. Tetapi bukan dengan balas dendam, tetapi membalas dengan perbuatan baik, seperti yang dilakukan oleh si ibu B tadi. Karena itulah seorang presiden Amerika Serikat pernah mengangkat seorang musuh bebuyutannya, diangkatnya menjadi menterinya. Semua teman-temannya protes, tetapi sang presiden itu mengatakan, dengan membuat seseorang yang memusuhi kita itu menjadi kawan, kita telah mengalahkan seorang musuh kita. Dan tetapi Bapak Augustinus, Bapak Gereja itu pernah mengatakan bahwa bila ada yang melakukan kejahatan kepada kita, ampunilah. Bila tidak, atau bila kita membalas kejahatan orang jahat, maka akan ada dua orang penjahat, yaitu dia, si penjahat itu, dengan kita sendiri yang sudah menjadi penjahat. Saudaraku, itulah yang dikatakan Paulus di Roma 12 ayat 20 hingga 21, dia berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita diminta jangan pernah mau kalah, dikalahkan oleh kejahatan mereka, tetapi biarlah mereka yang kalah oleh kebaikan kasih kita, seperti yang terjadi antara si ibu A dan si ibu B tadi. Saudara-saudaraku, itulah yang didemonstrasikan Yesus di kayu salib di Golgota. Ketika Yesus berkata dari kayu salib itu, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itulah juga perkataan yang diucapkan oleh Stefanus sebelum dia meninggal, karena dia dilempari oleh orang-orang Yahudi. Namun harus kita ingat, bila kita mendoakan mereka yang memusuhi kita, itu janganlah karena dan janganlah untuk kepentingan kita. Misalnya, supaya mereka jangan lagi menyusahi kita. Jangan, bukan seperti itu. Tetapi mari doakanlah mereka untuk kebaikan mereka sendiri. Yaitu supaya mereka bertobat, lalu mereka selamat dari hukuman Tuhan atas kejahatan yang mereka lakukan. Namun bagi kita juga ada manfaatnya. Karena bila kita mendoakan mereka dengan hati yang tulus di dalam kasih, maka semua rasa kesal, semua sakit hati, semua rasa dendam, semua kebencian akan keluar dari hati kita. Padahal bila kita mau membalas dendam, lihat siapakah korban pertama dari dendam kita itu. Pasti kita sendiri, bukan? Karena bila kita mendendam kebencian, bila kita memiliki hati yang dendam,
maka hati kita akan selalu panas, gelisah, tidak lagi fokus bekerja. Mungkin kita menjadi sakit. Karena itu ada ahli yang mengatakan, saudaraku, bila kita mau mengampuni orang lain dengan ikhlas, bila kita mau membuang dendam dan sakit hati, sebenarnya kita sedang mengobati diri kita sendiri. Karena dengan mengampuni itu, membuang semua kebencian itu, maka wajah kita akan bersinar. Karena hati kita penuh dengan sukacita, hati kita cerah. Sehingga kita akan bekerja dengan penuh semangat. Saudara-saudaraku, itulah juga intisari dari firman Yesus di ayat 39 hingga ayat 42. Konteks dari ayat-ayat ini adalah pengadilan. Karena itu arti dari kalimat Yesus di sini adalah jangan membalas kejahatan orang lain, tetapi serahkanlah itu kepada pengadilan. Pengadilanlah yang harus memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan dari orang yang diadili karena kesalahannya. Itu kita baca juga di Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Lalu hak Allah itu kita serahkan kepada pemerintah. Karena di Roma 13 ayat 4 dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara-saudaraku, memang bagi orang Yahudi, bila sempat pipi kita ditampar orang, itu adalah bentuk penghinaan terbesar. Tetapi untuk itulah Yesus mengatakan, jangan ada pembalasan pribadi. Jangan membalas makian dengan makian, membalas kemarahan dengan kemarahan. Jangan. Tetapi kewajiban setiap orang percaya adalah menanggung dengan sabar semua tindakan menyakitkan yang ia terima. Seperti kesabaran Yesus menanggung semua hinaan, derita, semua cacian, ludahan dari orang-orang yang akan dia selamatkan. Namun saudaraku, itu bukan berarti kita akan membiarkan kejahatan dan penjahat merajalela. Oh, sama sekali bukan. Tetapi kita harus serahkan itu kepada penegak hukum yang diangkat oleh Tuhan. Karena itulah firman Tuhan menghimbau agar kita selalu mendoakan pemerintah, terutama mereka para penegak hukum, agar mereka mampu menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang-orang yang bersalah dan membela orang-orang yang benar berdasarkan kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin kita masih mengingat peristiwa pemboman gereja Oikumene di Samarinda pada hari Minggu 13 November tahun 2016 yang lalu. Ketika itulah seorang situa HKBP Samarinda mengatakan, kami tahu jelas bahwa bukan hak kami untuk membalas atau menghukum dia, menghukum si pelaku maksudnya. Itu adalah hak pemerintah. Tugas kami sebagai murid Yesus adalah mengampuni. Itulah karakter seorang murid Yesus. Saudara-saudaraku yang terakhir sekarang, kita harus melakukan semua perintah tadi. Mengapa? Alasannya di ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Kita tahu pepatah Inggris yang mengatakan like son, like father. Perilaku anak
harus mencerminkan perilaku ayahnya. Karena seperti itulah sifat Allah yang mau memberikan anugerahnya melalui cahaya matahari, memberikan hujan baik kepada orang-orang baik atau kepada orang-orang jahat juga. Seperti itulah kita sebagai anak Allah. Kita juga harus mau mengasihi mereka, orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi kita bukan mengasihi perbuatan jahatnya. Kita mengasihi orangnya. Itulah membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah bila kita mau mengasihi mereka yang menjahati kita. Dan itulah keunggulan kita dari pengikut-pengikut agama lain. Pengikut Yesus itu harus lebih unggul. Dikatakan bila kita hanya mengasihi orang baik, ya orang lain juga berbuat begitu. Bahkan solidaritas di antara para penjahat terkadang jauh lebih hebat dari kita-kita ini. Dikatakan Yesus, kita harus lebih unggul dari mereka. Kita harus mampu mengasihi orang-orang yang sebenarnya tidak patut menerima kasih itu. Mengapa? Karena kita juga telah terlebih dahulu menerima kasih Kristus. Kita orang-orang yang layak dihukum dengan hukuman mati, tetapi Yesus mau mati, mau mengampuni, mau mengasihi kita orang-orang berdosa ini. Itulah yang harus kita teladani. Kita membalasnya kepada Yesus. Kita harus seperti Yesus. Dan untuk itulah Yesus mengatakan, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu yang murah hati. Seperti Yesus, kita harus mau berkasih karunia bagi semua orang. Tetapi masih ada alasan yang terutama lagi. Itu kita baca di ayat 48 di mana Yesus mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Ini standar yang paling tinggi. Dan Yesus tahu kita tidak akan mampu melakukannya bila dari diri kita sendiri. Sehingga yang diminta oleh Yesus di sini adalah supaya kita mau terus-menerus menerima bantuan dari Roh Kudus. Sehingga semakin hari kita terus berusaha menjadi semakin sempurna. Terus berusaha mencapai kedewasaan iman. Sehingga semakin hari kita semakin matang secara rohani. Dan itulah panggilan dari tahun 2025 yang ditetapkan menjadi tahun orientasi transformasi di HKBP. Dengan firman ini Tuhan Yesus mengajak kita, mari saudaraku, lakukan transformasi, perbaharui dirimu. Dengan terus meminta bantuan Roh Kudus. Agar semakin hari kita semakin sempurna. Terus berusaha mencapai kedewasaan iman. Sehingga semakin hari iman kita semakin matang. Saudara-saudaraku, pasti kita semua mau menjadi anak-anak Allah, bukan? Pasti kita semua ingin agar dewasa dalam iman, bukan? Pasti kita semua ingin agar kita menjadi manusia unggul, bukan? Sekarang agar dapat memperolehnya, teruslah melakukan transformasi dengan melakukan kuasa Roh Kudus, yaitu mau mengasihi orang yang menganiaya kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk terus-menerus melakukan transformasi, memperbaharui akal budi kami, memperbaharui diri kami dengan mengandalkan kuasa Roh-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam iman. Sehingga kami mampu mengasihi bukan hanya orang-orang yang mengasihi kami,
tetapi kami mampu mengasihi orang-orang yang menganiaya kami. Kami mampu meneladani Tuhan Yesus yang mau mengampuni kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah umat-Mu satu persatu. Berkati kesehatan mereka, jauhkan dari segala sakit dan penyakit. Yang sedang mengalami sakit penyakit atau pemulihan dari penyakit, Tuhan berilah mereka kesehatan yang prima. Berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami. Karena Engkaulah Gembala Agung kami. Berikan kami segala yang kami butuhkan. Ya Tuhan, berkati seluruh para hamba-hamba-Mu, terutama para misionaris-misionaris, pekabar Injil dimanapun mereka bekerja mengabarkan Injil-Mu. Berikan kuasa-Mu sehingga semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya melalui pemberitaan mereka. Berkati keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 481 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari Yayasan BKS Marturia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.